Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah dan tetap selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Hari ini Ibu akan lanjutkan penjelasan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan materi kita, yaitu tentang menyatakan fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyatakan relasi dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Pada fungsi, untuk menyatakan fungsi, kita juga menggunakan 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah diagram kartesius. Berikut Ibu berikan contohnya. Contohnya, Dila lahir pada bulan Maret, Rizka bulan Januari, Zeno bulan Desember, Ronald bulan September, dan Tessa pada bulan Mei. Nah, contoh dari kata-kata ini, kita akan membuat fungsinya dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kemarin sudah kita pelajari, yang pertama sekali kita lakukan adalah mengelompokkan nama-nama berikut, nama orang, dan nama bulannya menjadi sebuah himpunan. Kita misalkan himpunan A itu adalah nama orangnya. Berarti di sini adalah Dila, Rizka, Zeno, sampai Tessa. Untuk himpunan B, kita tuliskan nama-nama bulannya dengan secara berurutan. Di sini yang paling pertama itu kan bulan Januari, kita urutkan sampai bulan yang terakhir yaitu Desember. Setelah kita membuat himpunan A dan himpunan B, kita masuk untuk menyatakan fungsi yang pertama, yaitu dalam bentuk diagram panah. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah membuat diagramnya terlebih dahulu, dan kita isikan diagram itu himpunan A dan himpunan B-nya sebagai berikut. Setelah kita membuat seperti ini, kita hubungkan himpunan A dengan himpunan B. Nah, karena ini merupakan fungsi, maka ini kita buat dulu. Artinya, A memetakan himpunan B. F ini adalah memetakan. Fungsi itu kan dimaksud juga dengan pemetaan. Nanti Ibu jelaskan kembali apa itu arti dari pemetaan. Nah, di sini Dila itu lahir pada bulan Maret. Maka kita hubungkan Dila ke Maret. Nah, selanjutnya, Rizka pada bulan Januari. Zeno pada bulan Desember. Ronald pada bulan September. Dan yang terakhir, Tessa pada bulan Mei. Nah, maka diagram panah untuk contoh yang sudah Ibu buat ini adalah seperti ini. Dapat kita lihat di sini ya, bahwa himpunan A, semua anggota himpunan A memilih pasangannya ke himpunan B. Maka ini disebut dengan fungsi atau pemetaan. Selanjutnya, kita akan membuat contoh ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Berarti kita akan membentuknya menjadi himpunan. Berikut kita tuliskan. Maka himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Jika pada relasi nama himpunannya adalah R, maka untuk fungsi seperti ini. F itu kan tadi memetakan A ke himpunan B. Sehingga pasangan berurutannya adalah Dila Maret, selanjutnya Rizka Januari, Zeno Desember, Ronald September, dan yang terakhir Tessa Mei. Sehingga dapat kita bentuk seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membentuknya menjadi diagram kartesius. Maka kita harus membuat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y untuk diagram kartesiusnya. Setelah kita membuat sumbu X dan sumbu Y, diperhatikan lagi, ini tolong skalanya kita samakan. Jika di sini 1, maka jarak antara sumbu Y-nya juga 1. Tidak boleh di sini 1 dan di sini 2. Sudah Ibu
peringatkan ya berkali-kali, tolong dibuat dengan rapi agar diagram kartesius untuk fungsi itu dapat kita baca dengan baik. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita akan membuat sumbu X itu sebagai A-nya, berarti di sini nama-nama orangnya, dan sumbu Y itu sebagai himpunan B-nya. Maka di sini kita akan tulis nama-nama bulannya. Berikut Ibu tuliskan. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat atau kita sambungkan atau kita hubungkan antara nama-namanya ke bulan lahirnya, sehingga menjadi seperti ini. Dapat kita lihat hasil akhir dari diagram kartesius dari contoh yang sudah Ibu berikan. Di sini Dila kita hubungkan ke bulan Maret, kemudian Rizka ke bulan Januari sesuai ini ya, kemudian Zeno ke Desember, Ronald ke bulan September, dan Tessa ke bulan Mei. Nah, sehingga diagram kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang komponen dalam fungsi. Di situ ada domain, kodomain, dan rank. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari domain, kodomain, dan rank. Domain adalah daerah asal dari fungsi, kemudian kodomain. Kodomain ya, bukan kodomain. Itu artinya adalah daerah kawan dari fungsi, dan yang terakhir adalah rank, daerah hasil fungsi. Nah, berikut Ibu berikan contohnya. Berikut ada contoh fungsi R yang memetakan R ke S. Di sini anggota R-nya 5, 6, 7, 8 dan anggota S-nya adalah 3, 2, 5 dan 10. Di sini 5 dan 6 memilih 2, kemudian 7 memilih 5 dan 8 memilih 3. Nah, kita akan mencari tahu manakah domainnya, kodomain dan ranknya. Di sini domain itu adalah daerah asal. Maka untuk contoh fungsi ini daerah asalnya itu adalah anggota dari himpunan R, karena himpunan R yang memilih pasangan ke himpunan S, berarti asalnya itu kan dari himpunan R, sehingga domain pada contoh fungsi ini adalah anggota himpunan R, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita akan mencari tahu kodomain, yaitu daerah kawan dari fungsi. Nah, setelah dari asal, itu kan dia mencari kawan ke himpunan S. Maka himpunan S ini disebut dengan kodomain karena dia yang dipilih. Maka di sini kodomain pada contohnya adalah 3, 2, 5, dan 10. Dan komponen yang terakhir yaitu rank, daerah hasil fungsi. Maksudnya di sini kita akan mencari manakah pasangan yang dipilih dari domain. Di sini yang dipilih dari domain itu adalah 3, 2, dan 5. Kenapa 10 tidak masuk? Karena 10 tidak dipilih oleh anggota himpunan R, maka dia tidak termasuk daerah hasil fungsinya. Sehingga rank di sini adalah 3, 2, dan 5. Jadi bisa kita simpulkan rank itu adalah himpunan S atau himpunan dari kodomain yang dipilih oleh domain. Nah, di sini itu adalah 3, 2, dan 5. Dari contoh fungsi F yang memetakan R ke S, itu dapat kita peroleh 5 dan 6 dipasangkan ke 2, kemudian 7 kita pasangkan ke 5, dan 8 kita pasangkan ke 3, sehingga menjadi seperti ini. Nah, maka ini dapat kita bentuk menjadi simbol pada fungsi. Untuk yang pertama, itu dapat kita tulis 5 dipasangkan dengan 2 menjadi fungsi F memetakan 5 ke 2. Nah, ini artinya ya, dibaca fungsi F memetakan 5 ke 2. Atau 5 dipetakan 2. Nah, di sini 2 itu sebagai bayangan dari 5.
Kemudian yang kedua dapat kita tulis menjadi F 5 dipetakan 6. Maksudnya 6 dipetakan ke 2. Dan 2 juga bayangan dari 6. Kemudian yang selanjutnya, fungsi F memetakan 7 ke 5 atau 7 dipetakan ke 5. Di sini 5 sebagai bayangan 7. Dan yang terakhir adalah 8 dipasangkan dengan 3 dapat kita tulis menjadi simbol F atau fungsi F kita 8 dipetakan ke 3. Nah, dan 3 adalah bayangan dari 8. Nah, fungsi F di sini boleh fungsi G atau fungsi H. Yang penting kita tuliskan sesuai dengan contoh yang kita dapatkan atau contoh soal yang sedang kita kerjakan. Kebetulan pada contoh ini nama fungsinya itu adalah fungsi F. Maka untuk menuliskan atau menyimbolkan pasangan-pasangannya dapat kita bentuk menjadi fungsi F. Apabila pada contohnya itu merupakan fungsi G atau fungsi H, maka ini tinggal kita ganti menjadi G atau H. Nah, seperti itu. Berikut contoh soal dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.